Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah. Bab tentang Adabul Jum'ah. Al-Adabu As-Sadis wal Isrun. Etika yang ke-26. Di dalam bagian daripada etika Jumat, istiqbalun nas al-imamu biwujuhihim. Istiqbalun nasul imama biwujuhihim. Hendaknya kaum muslimin di waktu Jumat menghadapkan wajah mereka ke arah imam, memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang khatib di dalam khutbahnya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama 'alal mimbari, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau berdiri di atas mimbar, istaqbalahu ashabu biwujuhihim, sahabat-sahabatnya akan menghadapkan wajahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan yang seperti ini lebih mendatangkan kekhusyuan dalam memperhatikan ucapan khatib dan membaguskan dan kondisi seperti ini membuat mereka lebih memusatkan pemikiran kepada sang khatib. Sebab di waktu-waktu yang seperti ini, waktu kritis di mana manusia biasanya lalai karena sebab mengantuk, lelah dan semisalnya. Wa aqrabu li intibah wa mutaba'atul imam fima yaqul. Mengarahkan pandangan kepada imam itu lebih memusatkan kepada perhatian dan mengikuti apa yang dikatakan oleh imam berupa nasihat kepada mereka. Sehingga kata beliau, fa'alaihim ay yastaqbalul imama biwujuhihim. Sudah seharusnya seorang makmum menghadapkan wajah-wajah mereka kepada imam dalam ketika imam itu memberikan wejangan kepada mereka. Wa ayyatahannaku haulau mastata'u, sebisa mungkin membuat halaqah mendekat ke arah imam. Ini etika yang ke-26. Berarti dianjurkan kaum muslimin ketika di hari Jumat itu mendekat, merapat ke arah imam untuk mendengarkan khutbahnya. Al-adabus sabi wal isrun. Kemudian etika yang ke-27,
julusul imam al-mimbari ba'da su'udi hatta yafrughal muadzin. Imam duduk di atas mimbar. Tentu setelah dia naik ke atas mimbar sehingga muadzin selesai mengumandangkan adzan. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu idza sa'ada al-mimbar hatta yafrughal muadzin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau sudah naik ke atas mimbar, beliau akan duduk sampai muadzin itu selesai mengumandangkan adzan. Summa yakum, setelah itu baru beliau berdiri. Fayakhutub, kemudian beliau berkhutbah. Summa yajlis, kemudian beliau duduk. Fala yatakallam, dan beliau tidak membaca apapun di dalam duduknya itu. Tidak mengucapkan apapun di dalam duduknya itu. Summa yakum, kemudian beliau berdiri lagi yang kedua. Fayakhutub, kemudian beliau berkhutbah lagi. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud nomor 967 ini, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, muadzin itu mengumandangkan adzan setelah imam duduk di atas mimbar. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, adzan itu 2 kali. Disebabkan luasnya wilayah kaum muslimin, jauhnya jarak mereka dari masjid, banyaknya kesibukan mereka, sehingga bisa jadi mereka tidak mendengar suara adzan bila hanya 1 kali, karena tidak ada alat seperti ini. Maka Utsman bin Affan berijtihad adzan itu 2 kali. Di jalan, di pasar, di tempat-tempat keramaian. Ini yang pertama, sebelum imam naik ke atas mimbar. Yang kedua baru dilakukan ketika imam sudah naik ke atas mimbar dan duduk. Berarti hukum asalnya adzan di Jumat itu 1 kali. Hukum asalnya adzan di waktu Jumat itu 1 kali saja. Sehingga para ulama mengatakan ijtihad sahabat Utsman bin Affan di zaman kita tidak diperlukan lagi, karena sudah ada pengeras suara. Lebih-lebih masjid lebih daripada 1. Hampir setiap kampung ada masjidnya. Kalau mereka mengumandangkan adzan, semua orang mendengar. Semua orang sudah tahu, insya Allah. Faedah yang kedua, hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa imam berkhutbah setelah adzan. Ini khutbah yang pertama. Sehingga memberikan faedah yang ketiga, khutbah Jumat itu 2 kali, dipisahkan dengan duduk. Dan faedah yang keempat, ketika disebutkan dalam hadis di summa yajlisu fala yatakallam, beliau duduk dan beliau tidak membaca apapun. Berarti dalam duduknya itu tidak ada bacaan apa-apa. Nabi tidak membaca apapun juga. Nabi tidak mengucapkan kalimat ini, Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Nabi diam. Karena sebagian orang, mereka ketika duduk di antara 2 khutbah itu membaca bacaan-bacaan tertentu. Dan Nabi sudah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal, amal tersebut tidak ada asalnya dari Nabi SAW, maka ia tertolak. Wa fi kadzalika dalil ala anna khutbatal jum'ah khutbatani wa bainahuma julusun. Kata beliau ditegaskan, di dalam dalil ini, di dalam hadis ini ada bukti-bukti yang menunjukkan khutbah Jumat itu 2 kali dan dipisahkan dengan duduk sejenak di antara 2 khutbah. Bukan duduk yang lama, duduk hanya sebentar saja. Al-adabus samin wal isrun, etika yang ke-28, al-adanu ba'da su'udil imamil mimbar. Adzan dikumandangkan kalau imam sudah duduk di atas mimbar. Wa dzalika kama dalla alaihi hadisus sabiq wa ghairu fil bab. Yang menunjukkan bukti tentang adzan itu setelah imam naik di atas mimbar, dalil yang tadi kita sebutkan. Seolah-olah beliau mengisyaratkan tidak ada nas
yang mewajibkan, mensyariatkan adzan itu sebelum imam naik ke atas mimbar, kecuali dalam kondisi yang tadi kita sebutkan. Kondisi di zaman siapa? Utsman, ketika tidak dijumpai pengeras suara. Bila sebagian orang berkata, bagaimana dengan yang dilakukan di Masjid Al-Haram? Maka kita mengatakan, ikhwati rahimani Allah, ad-dalil ma ja'a minal Qur'an was sunnah. Dalil itu apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah juga mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Allah juga menyebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Semua dalil mengarahkan kepada bukti. Dalil itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi sebuah tempat bukan menjadi dalil benarnya sesuatu. Akan tetapi ijtihad kita pun menghargainya. Kadang ijtihad itu keliru, kadang ijtihad itu benar. Jika benar baginya pahala 2, jika keliru maka Allah akan memberinya 1. Kesimpulannya, adzan dilakukan seorang muadzin ketika hari Jumat itu bila imam sudah naik dan duduk di atas mimbar. Wal adabu tasi wal isrun, sedangkan etika yang ke-29 al-insatu wal intibau lil imam ma'mum makhtum. Hendaklah mereka diam bila imam sudah berbicara di atas mimbar, memusatkan perhatian kepada imam. Wa dzalika li anna istima' al-khutbah wal mau'idhah yaumal jum'ah min ahammi maqasidil jum'ah. Karena mendengarkan khutbah mau'idhah yang ada pada hari Jumat ini salah satu tujuan Jumat itu ditegakkan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min rajul yatatahharu yaumal jumu'ati kama umira. Tidak seorang lelaki pun yang ia bersuci di hari Jumat sebagaimana bersuci yang telah diperintahkan kepada dirinya. Summa yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal jumu'ah. Lalu ia keluar dari rumahnya mendatangi tempat untuk menegakkan salat Jumat. Wa yunsit, diam dirinya, hatta yaqdiya salatah, tidak berbicara sampai salat ditunaikan. Illa kana kafaratan lima qablahu minal jumu'ah, melainkan yang ia lakukan tersebut Allah berikan ganjaran, dihapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelum Jumat itu datang. Selama hari Jumat itu belum datang, dia pernah berbuat kesalahan. Orang yang bersuci dengan benar, pergi menuju ke masjid untuk salat Jumat, duduk mendengarkan khutbah Jumat, sampai salat selesai ia diam. Orang ini diganjar oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya sampai sebelum Jumat itu datang. Alangkah banyak kita jumpai kaum muslimin yang tidak demikian. Di masjid menghabiskan waktu mereka menunggu imam dengan pembicaraan yang mubah. Itu kalau mubah. Bagaimana dengan mereka dengan pembicaraan yang makruh? Itu pun kalau makruh. Dan berapa banyak yang mereka menggunakan pembicaraan yang nilainya haram, setidak-tidaknya membuang waktu yang sia-sia. Padahal dianjurkan di hari Jumat itu menyibukkan diri dengan apa? Zikir, beribadah kepada Allah Taala. Dan ini dalil menunjukkan bukti wajib diam ketika khutbah itu disampaikan. Wajib memusatkan perhatian kepada imam ketika khutbah itu disampaikan. Maka para ulama sepakat, mereka yang melalaikan khutbah Jumat dengan sengaja, mereka termasuk orang-orang yang sia-sia Jumatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala setelah selesai salat Jumat, yang ketika salat Jumat dia melihat seorang lelaki bermain-main kerikil. Begitu selesai khutbah, selesai salat Jumat, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Jumat orang ini sia-sia. Jumat orang ini sia-sia. Jumat orang ini sia-sia. Diulang oleh beliau 3 kali. Itu dikarenakan dia bermain-main kerikil.
di saat khutbah disampaikan. Sehingga pada adab yang ke-30 adamul laghu. Adamul lagwi wal kalami mahman qalla. Enggak boleh melakukan sesuatu yang sia-sia berbicara walaupun sedikit. Walaupun kita menganggap itu sesuatu yang remeh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jum'ah ansit." Faqad laghauta. Jika engkau berkata kepada temanmu, diam. Padahal ketika itu imam sedang berkhutbah di hari Jumat, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Sebagian ulama menafsirkan Jumat yang dilakukannya itu sia-sia. Maksudnya berkurang pahalanya. Walaupun salat Jumatnya apa? Sah. Di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghassala yaumal jum'ah." Siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghatasala, dan dia mandi dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat, summa bakkara wa btakara, kemudian dia bergegas, bersegera menuju ke masjid untuk salat Jumat, wa masa wa lam yarkab, jalan kaki menuju masjidnya, tidak mengendarai kendaraannya, wadana minal imam, memposisikan dirinya mendekat kepada imam, wastama'a, mendengarkan baik-baik khutbah imam, wa ansata, ia diam, walam yalghu, tidak melakukan hal yang sia-sia, kana law bi kulli khutwatin yakhtuha min baiti ilal masjid amalu sanati, maka dituliskan baginya setiap langkah yang ia lakukan dari rumah menuju masjidnya sebagai sebuah amal yang setara dengan amalan 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, yang setiap harinya itu dia menghidupkan dengan sholat di malamnya, puasa di siangnya. Masya Allah la quwwata illa billah. Berarti kesimpulannya, mereka yang melakukan hal yang lagho tidak mendapatkan yang seperti ini. Sehingga beliau mengatakan, wa yanbaghi liman sahiba abna'u li salatil jum'ah ay yusaddida alaihim qabla ay yadkhulul masjidah. Bagi mereka yang menyertakan anak-anaknya ikut dalam salat Jumat ke dalam masjid, hendaknya mereka memberikan peringatan yang tegas sebelum khutbah itu dimulai, bahkan sebelum mereka masuk masjid. Jangan mereka mengingatkan anak mereka itu ketika apa? Sedang khutbah. Kan tadi Nabi mengatakan, "Idza qulta li sahibika," bila engkau berkata kepada temanmu, wal imamu yakhutubu yaumal jum'ah, di hari Jumat imam sedang berkhutbah, ansit, diam, faqad laghauta, kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Kamu berbuat lagau dalam salat Jumatmu itu. Ini nasihat. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mengajari anak salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, muru auladakum idza balagha sab'a sinina bis salat. Perintahkan anakmu itu untuk salat ketika dia sudah mencapai usia 7 tahun. Kata para ulama, bukan hanya mengajarkan cara salat. Camkan baik-baik. Bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana takbiratul ihram, bagaimana seseorang itu ruku', bagaimana sujud, tidak, tapi juga mengajarkan etika ketika berada di dalam masjid, etika ketika di hari Jumat, etika ketika kaum muslimin berada tinggal di dalam masjid, diajarkan kepada mereka. Karena banyak di antara kaum muslimin membiarkan anak-anak mereka itu melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain dalam beribadah. Sahih, benar, tidak dilarang seseorang salat membawa anak-anak, karena terdapat riwayat yang sahih. Nabi salat sembari menggendong Umamah bintu Zainab. Nabi salat dalam keadaan Hasan atau Husain berada di pundak beliau ketika beliau sujud. Nabi salat ada 2 orang anak wanita yang berkeliling-keliling di sekitar beliau karena mereka berkelahi, dan Nabi membiarkannya. Sahih, benar. Tapi Nabi tidak melewatkan pendidikan kepada mereka bagaimana bersikap dan berbuat di masjid. Kesalahan kaum muslimin pada masa sekarang,
Mereka ingin mengajarkan sholat kepada anak-anak mereka, tapi mereka tidak mengajar etika di dalam masjid dan etika ketika mengerjakan sholat. Sehingga terkadang anak mereka mengganggu kekhusyuan sebagian orang-orang yang sholat di masjid. Ketika Imam Al-Utsaimin ditanya hukum sholat membawa anak-anak ke masjid, maka beliau menyebutkan kalau anak-anak itu menjadi sebab hilangnya kekhusyuan seorang yang sholat, menjadi sebab rusaknya sebagian gerakan-gerakan sholat seseorang, maka membawa anak ke masjid tidak dianjurkan. Oke? Nah, ini fatwa beliau tentang masalah membawa anak ke masjid. Nah, yang ingin kita tekankan dalam masalah ini, ketika di hari Jumat harusnya lebih tegas lagi. Ketika di hari Jumat adalah kaum muslimin itu memperingatkan anak-anak mereka agar mereka diam. Jadi kesimpulannya orang tua lebih tahu anak ini ketika di hari Jumat dia sebenarnya berisik atau tidak. Kalau memang dia bisa diatur, bawa ke masjid. Kalau tidak, biar dia sholat zuhur di rumah bersama dengan ibunya, sampai dia mampu menenangkan dirinya, dibawa ke masjid di hari Jumat. Ini di hari Jumat, ikhwan ya. Faedah juga bisa kita ambil dari sini, termasuk kesalahan kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa yang dilarang itu yang di dalam masjid saja. Sehingga banyak kita jumpai sebagian orang di luar masjid di hari Jumat, mereka ngobrol. Atau ada petugas yang bertugas menertibkan anak-anak. Anak-anak ditertibkan di luar, dia awasi anak-anak itu. Ketika anak bergerak dia bilang diam. Dia di luar masjid, maksudnya di bagian luar masjid, bukan di dalam bagian masjid. Dan dia mengira bahwa perkara itu tidak menjadikannya dia lalai, walaupun dia berniat baik supaya anak-anak itu bisa diam. Ini sebuah kekeliruan. Karena Nabi tidak memberikan pengecualian. Nabi mengatakan dengan secara umum, idza qulta li sahibika ansit. Kalau engkau berkata kepada temanmu diam, faqad laghauta, kamu telah berbuat hal yang sia-sia. Dengan demikian sama juga kalau misalnya bapak ada petugas atau tukang parkir, khutbah sedang dikumandangkan, dia masih ngatur mundur, maju, sama itu. Ketika sudah khutbah dikumandangkan, jangankan manusia, telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, malaikat-malaikat yang mencatat amal ibadah seseorang yang datang ke masjid, ia pun menutup bukunya, mendekat kepada khatib, mendengarkan mau'izahnya. Ini malaikat yang mereka tidak melakukan dosa, dan dia tahu tentang keutamaan hari Jumat tersebut. Fahim, Pak? Maka jangan lakukan hal-hal yang tadi dimaksud dalam kategori laghaw. Bila ditanya bagaimana dengan pembicaraan yang terjadi antara imam dengan makmum, antara khatib dengan makhtub, adapun ini dalam kondisi yang hajat diperbolehkan, disyariatkan, terkadang dianjurkan. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, dakhala rajulun wa kana nabi dakhala rajulun masjid wa kana sallallahu alaihi wasallam yaktubu 'alal mimbar. Fajalasa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya fulan as-salaita rak'ataini qala la qala qum farka rak'ataini. Ketika Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat, datanglah seorang laki yang terlambat, langsung duduk. Nabi menegur, "Apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Maksudnya salat tahiyatul masjid. Ia berkata, "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Berdiri, salat dulu 2 rakaat." Terjadi pembicaraan antara khatib dengan apa? Makhluk. Antara imam dengan makmum. Ini tidak mengapa. Sekaligus ini memberikan penjelasan kepada kita, termasuk kekeliruan seorang khatib di hari Jumat enggan menegur makmum yang keliru ketika memasuki masjid langsung duduk, atau dia enggan menegur makmum yang keliru ketika di masjid dia tidur, atau dia enggan menegur makhtub ketika mereka berdiri di pintu-pintu. Harusnya mereka menyampaikan agar mereka sholat, agar kaum muslimin memberikan tempat sedikit bagi saudara-saudaranya untuk sholat sejenak, kemudian mendengarkan khutbah supaya nanti ketika berdiri mengerjakan sholat Jumatnya bisa diatur safnya dengan baik. Khatib berhak untuk melakukan hal itu, tapi hampir tidak kita jumpai yang seperti ini. Sang khatib sibuk dengan membaca apa? Teks khutbahnya,
Dia tidak peduli apakah makhluknya tidur atau enggak. Dia enggak peduli makhluknya ngobrol atau enggak. Dia enggak peduli imam makmumnya itu duduk bersandar kemudian ngobrol sendiri apa tidak. Dia tidak peduli itu. Ini kekeliruan. Kalau begitu keadaannya, maka salah satu maqasidul Jum'ah hilang. Salah satu tujuan ditegakkannya salat Jumat menjadi hilang. Mau itu diabaikan, nasihat-nasihat tidak didengarkan. Manusianya berpindah tidur dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Manusianya memindah tempat untuk berbicara dari satu perkara ke perkara yang lainnya. Ini kekeliruan yang wajib seorang khatib merubah sikapnya. Kalau saja seorang khatib demikian seperti Nabi berkata, "Hei fulan, sudahkah engkau salat 2 rakaat?" Niscaya manusia akan memperhatikan lagi apa yang sudah dilakukan oleh sang khatib. Niscaya mereka bisa mengambil pelajaran. Tapi kalau khatib diam saja, maka semua orang akan menganggap itu boleh-boleh saja. Padahal Nabi berkata, salat 2 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya etika yang al-hadi wassalasun 31. Adamul absi wal harakati walau bimasil hasa au khusa. Tidak boleh seseorang atau jangan ketika seseorang itu berada di waktu Jumat melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat seperti mengusap tanah, membersihkan kotoran, mengambil sesuatu, enggak perlu. Perhatikan khatib. Dengarkan khutbah mereka. Karena kadang-kadang syaitan menggoda manusia dari sisi ini. Supaya mereka lalai dari apa yang disampaikan oleh khatib kepada mereka. Nah, khatib rahimani, bahkan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan itu terkadang mengganggu orang lain. Saya ingin tambahkan, banyak kita jumpai kekeliruan kaum muslimin ketika salat Jumat menguap dengan keras. Mungkin dia tidak suka dengan khutbahnya sang khatib, terlalu panjang. Mungkin juga dia tidak suka dengan isi khutbah sang khatib karena menyakitkan hatinya. Tapi dia melakukan sesuatu yang buruk, menguap dengan suara dikeraskan. Wah. Padahal di antara etika orang yang menguap itu tidak boleh dia menguap sembari mengeluarkan suara, karena setan akan masuk ke dalam perutnya dan tertawa terbahak-bahak dengannya. Oke? Jika sang makmum ingin menegur khatib, hendaklah tegur dengan cara yang baik. Dia mengangkat tangannya dan berkata, waktunya pendek, Pak Khatib. Boleh, enggak ada larangan. Pembicaraan antara khatib dengan makmum seperti tadi yang saya jelaskan, tidak ada larangan. Bukan hanya sang khatib menegur si makmum, tapi boleh si makmum menegur khatib, terutama ketika menyampaikan dalil yang salah. Baca ayat keliru pendalilannya, baca hadis dhaif atau palsu yang dipakai, boleh. Bahkan ini terkadang menjadi sesuatu yang sangat penting. Di saat banyaknya manusia memperhatikan, kemudian sang khatib menyampaikan dalil yang dhaif atau dalil yang palsu, bisa-bisa menyesatkan orang banyak. Maka itu saatnya dia berdiri dengan sopan dan berkata, apakah dalil ini sahih atau tidak? Apakah dalil yang Anda bawakan ini benar atau tidak? Apakah pendalilan ini pernah dilakukan oleh para ulama atau tidak? Demikian. Bukan dalam rangka merendahkan sang khatib. Karena kita khawatir manusia menganggap yang disampaikan sang khatib itu benar. Padahal ternyata yang disampaikan itu bisa jadi keliru. Dia boleh dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, yang terakhir, adamul julus muhtabiyan. Jangan duduk ihtiba. Jangan melakukan duduk ihtiba. Ihtiba itu banyak para ulama yang menerjemahkan makna al-habwah. Pertama, ada yang menafsirkan, mudah-mudahan bisa membayangkan ya. Seseorang menegakkan dua lututnya. Kemudian dia apa? Memeluknya. Paham ya, Pak? Apa namanya bahasa kita? Jadi dia tegakkan dua lututnya, kemudian dipegang. Kalau seperti ini pasti ada tambahannya itu, Pak. Meletakkan apa? Pipinya di lutut. Pasti plus lagi suara menenggur. Itu banyak dijumpai seperti itu. Nabi melarang seperti itu. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwa al-habwa itu maknanya duduk bersila, tapi meletakkan tangannya di belakang, bersandar dengan tangannya begini, seperti duduknya syaitan. Faham? Bisa mendapatkan gambarannya? Sebagian para ulama menyebutkan bahwa al-habwa itu maknanya
Duduk seperti di tempat-tempat orang umum biasa menikmati sesuatu. Bagaimana itu duduknya? Kalau di warung kopi duduknya gimana itu? Satu apa bahasa Jawanya petangkringan. Apa bahasa Indonesianya? Coba tolong dibantu ya. Apa bahasa Indonesia? Begitu. Apa petangkringan itu? Ya nggak sopan begitu. Duduk nggak sopan. Nah maka itu ikhwati rahimani, Nabi melarang duduk yang seperti ini. Faqad Nabi sallallahu alaihi wasallam anil habwati yaumil jum'ah wal imamu yakhthub. Nabi melarang duduk ihtiba di hari Jumat ketika imam itu sedang berkhutbah. Nah beliau menjelaskan al-ihtiba wa ayyajlisal insanu ala ilyatai wa yadumu fakhidai wa saqai ila batani bidiraihi, seperti yang saya gambarkan tadi. Menegakkan dua lututnya, mendekatkan kepada perutnya, kemudian dia memeluknya. Jadi duduk orang yang tidak mengerti bahwasannya duduk yang seperti itu dibenci. Duduknya orang yang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Berarti bagaimana duduk yang baik? Ya duduk bersila, memusatkan perhatian kepada imam. Timbul pertanyaan, bolehkah duduk memanjangkan kaki ke arah khatib? Bolehkah duduk memanjangkan kaki ke arah imam atau khatib? Ada khilaf para ulama. Jika dikaitkan dengan etika dalam bermajelis ilmu, maka tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu duduk dengan memanjangkan kaki ke arah khatib, karena tidak memiliki sifat atau disebut dengan qillatul adab, sedikit etikanya. Dulu para sahabat, para salafun saleh, Abdullah muridnya Al-A'mas, beliau duduk di samping Al-A'mas, tepat di sebelah kirinya. Padahal beliau ingin buang air kecil, ditahan. Dia nggak mau merubah posisi duduknya, karena khawatir nanti yang disampaikan oleh imam tersebut dia lalai darinya. Sampai disebutkan dalam kisah itu ternyata beliau terkena penyakit apa? Saking seringnya duduk seperti itu terkena penyakit sulit buang air kecil. Karena sabar dia ingin mempelajari ilmu agama. Di saat yang lainnya murid beliau yang lainnya juga duduk di sebelah Al-A'mas. Al-A'mas itu punya kebiasaan kalau bermajelis suaranya parau, maka beliau mengeluarkan riak dan meludah ke kiri. Faham ya kawan? Muridnya itu selesai taklim pasti tubuhnya penuh dengan apa? Ludah. Semua teman-temannya selalu berkata, kenapa engkau duduk di situ? Ternyata karena tempat itu yang paling nggak disukai orang, dan tempat itu yang paling dekat dengan imam. Dulu nggak ada begini, nggak ada apa namanya mukabiratus shaut, maka suara yang paling dekat yang lebih jelas. Dia sabar, dia tidak merubah posisi dirinya. Beda dengan kita. Kawannya, kesemutan dikit udah bingung. Pasti kalau duduk cari yang mana ya, Pak? Bapak kalau duduk cari yang mana dulu? Yang ada tiangnya, Pak ya. Duduk ada kipasnya, silir-silir gitu. Nah, kata orang silir-silir langsung kemudian, bagaimana Pak? Paham? Fahim. Apa tapi dalilnya? Wallahu a'lam. Gitu. Dalil gitu. Dan itu wakil kenyataan di antara kaum muslimin demikian. Nah, ikhwati rahimani walikullah, jangan seperti itu. Ada etika. Nah, terutama khutbah Jumat, hendaklah kaum muslimin itu berusaha sekuat tenaga memperhatikan dan mengambil faedah darinya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelum Isya, ada yang ingin ditanyakan? Fadhal. Ya, silakan. Bahkan termasuk doa yang mustajab waktu diantara dua khutbah. Duduknya imam itu waktu yang mustajab. Seseorang boleh berdoa, tetapi dalam hadis ini yang kita tegaskan adalah khatibnya. Kan tidak ada khatib berbicara apapun di dalam khutbahnya. Maksudnya Nabi ketika duduk di antara dua khutbah itu beliau tidak membaca apa-apa, menunjukkan waktunya sejenak, nggak lama. Duduk sebentar kemudian berdiri lagi. Maka kalau ada kaum muslimin yang berdoa di antara dua khutbah tidak dilarang. Asal doa itu tidak keras, tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya, maka tidak mengapa. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ayatul masjid. Di hari Jumat. Ketika itu terjadi di hari Jumat, maka hendaklah dia sholat. Bukankah mendengarkan khutbah hukumnya apa?
wajib. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Tapi tadi Nabi berkata kepada orang itu, apakah engkau sudah sholat? Belum. Kata Nabi sholat dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Kalau khutbah saja seseorang boleh meninggalkannya dengan meninggalkan sejenak mendengarkannya dengan cara sholat, tentu adzan min babil aula, lebih daripada itu. Jadi kalau Anda datang di hari Jumat, Anda terlambat, Anda ingin mendapatkan khutbah Jumat dengan sempurna, maka sholat walaupun mendengar adzan. Bahkan sebagian ulama, Imam Ibnu Atsir berpendapat boleh menjawab adzan itu selesai sholat. Menjawab adzan itu boleh dijawab selesai sholat, dari awal sampai akhir. Tidak mesti ketika takbir kemudian langsung dijawab, tidak. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.